Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airisma Melati dengan NIM 208260002 dari program studi pendidikan fisika semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi hukum Archimedes, di mana ini merupakan tugas literasi ICT dan media pembelajaran fisika dengan dosen pengampu Bapak Aceng Ahmad Rodian, MPD. Nah, di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua keadaan tenggelam, melayang, dan terapung. Yang ketiga yaitu pengaruh massa jenis pada peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung. Yang keempat yaitu ada contoh hukum Archimedes, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian. Nah, apa itu hukum Archimedes? Sebelum ke inti pengertiannya, ada sedikit sejarah mengenai Archimedes. Nah, Archimedes ini ialah seorang ilmuwan terkemuka yang berasal dari Yunani, dan ia hidup di zaman 287 sampai 212 sebelum Masehi, dan dia seorang ilmuwan yang besar di zamannya itu. Dan Archimedes ini dapat menguasai beberapa bidang sekaligus. Nah, dimulai dari matematika, fisika, filsafat, astronomi, dan teknik. Nah, Archimedes juga hidup pada zaman sebelum adanya kertas maupun pensil, namun ia sangat mampu merumuskan berbagai hukum mengenai gaya apung, prinsip tentang tuas, sistem katrol, dan masih banyak yang lainnya. Nah, apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes ini berbunyi yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Jadi hukum ini menjelaskan adanya keterkaitan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Nah, akibatnya akan adanya gaya angkat ke atas ataupun bisa disebut juga dengan gaya apung. Tentunya benda yang ada di dalam zat cair itu beratnya akan mengalami pengurangan. Nah, dari situ akan mengakibatkan benda yang diangkat dalam air itu akan terasa lebih ringan jika dibandingkan saat diangkat di darat. Nah, selanjutnya yang kedua ini hukum Archimedes ini mengisyaratkan ada 3 peristiwa. Yang pertama ada peristiwa tenggelam, peristiwa melayang, dan peristiwa terapung. Nah, yang pertama yaitu ada peristiwa tenggelam, di mana berat benda itu lebih besar daripada gaya angkat zat cair, bisa disebut juga dengan W lebih dari FA. Dan yang kedua yaitu peristiwa melayang, di mana berat benda itu sama dengan gaya angkat oleh zat cair, yaitu bisa disebut juga dengan W sama dengan FA. Dan peristiwa yang ketiga yaitu ada peristiwa terapung, di mana berat benda itu lebih kecil daripada gaya angkat zat cair, bisa disebut juga dengan W kurang dari FA. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pengaruh massa jenis pada peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung. Nah, yang pertama yaitu benda akan terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Dan yang kedua, benda akan mengalami melayang jika massa jenisnya sama dengan massa jenis zat cairnya. Dan yang ketiga, benda akan mengalami tenggelam jika massa jenisnya itu lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Selanjutnya yaitu ada contoh hukum Archimedes. Nah, bisa dilihat ya di layar bahwa contoh hukum Archimedes ini bisa kita temui di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama ada kapal selam. Nah, uniknya kapal selam ini dia itu bisa mengapung, dia juga sanggup melayang, dan dia terlihat baik-baik saja saat menyelam. Nah, kapal selam ini akan mengatur massa jenisnya di dalam air sehingga posisinya bisa menyelam, melayang, atau mengapung di permukaan air. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan mengeluarkan atau memasukkan
air untuk mengurangi atau menambahkan masanya. Dan yang kedua yaitu ada kapal laut. Aneh gak sih? Kapal laut kan biasanya terbuat dari baja atau besi. Nah, kok bisa gitu ya tetap mengapung di atas laut? Harusnya dengan bahan yang berat. Begitu kemungkinan akan tenggelam. Benar tidak? Mengapa demikian? Nah, ternyata hal ini karena gaya angkat pada kapal itu sebanding dengan berat kapal. Jadi kapal laut ini memiliki bentuk berongga sehingga volume air yang dipindahkan itu lebih besar dan gaya angkat ke atasnya itu lebih besar juga. Nah, ada film seperti kapal Titanic. Nah, dia kan tenggelam nih. Nah, kapal Titanic ini bisa tenggelam itu kemungkinan karena fungsi rongganya itu untuk memindahkan airnya sudah rusak sehingga berat kapal menjadi lebih besar dari air. Dan yang ketiga yaitu ada balon udara. Nah, ternyata penerapan hukum Archimedes ini berlaku pada balon udara juga ya. Nah, kan gas ini memiliki sifat yang nyaris sama dengan air, namun konsep balon udara ini yaitu agar dapat melayang di udara, sehingga balon udara diisi dengan gas yang memiliki massa jenisnya itu lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Nah, di sini juga ada rumus dari hukum Archimedes ini, yaitu Fa sama dengan rho dikali G dikali V. Nah, Fa ini yaitu gaya tekan ke atas dengan satuan Newton, dan rho ini yaitu massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G ini yaitu gravitasi dengan satuan Newton per kilogram, dan P ini yaitu volume dengan satuan meter kubik. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Nah, di soal ini yaitu sebuah bola tercelup seluruhnya dalam air. Nah, bila air massa jenisnya itu 1000 kg per meter kubik dan gaya angkat yang dialami bola itu yaitu 0,2 Newton, dan berapakah volume bola tersebut? Nah, bisa kita langsung jawab aja. Nah, yang kita ketahui dulu nih, di dalam soal ini sudah diketahui massa jenisnya itu 1000 kg per meter kubik. Nah, massa jenisnya itu 1000 nih, dan Fa-nya juga sudah diketahui di soal bahwa gaya angkat yang dialami bolanya itu 0,2 Newton, dan yang ditanyakannya itu Pi atau volume bola. Nah, nilai gravitasi sudah ditentukan ya, bahwa nilai gravitasi itu 10 Newton per kilogram. Nah, langsung saja ke penjelasannya. Kita masukkan rumus yang tadi, yaitu rumus yang sudah dibahas sebelumnya. Rumusnya itu Fa sama dengan rho dikali G dikali Pi. Nah, kita tinggal masukkan saja bahwa Fa-nya itu 0,2 Newton dan rho-nya itu 1000 kg per meter kubik, dan gravitasinya yaitu 10 Newton per kilogram, dan Pi-nya itu yang ditanyakan. Nah, kita turunkan saja 0,2 sama dengan 10.000 dikali Pi. Nah, 10.000 ini yaitu 1000 dikali 10, tentunya menjadi 10.000, dan kita turunkan kembali 0,2 sama dengan 10 pangkat 4 dikali Pi, dan kita silangkan agar mengetahui nilai Pi-nya berapa, dan sama dengan Pi-nya itu 0,2 dikali 10 pangkat 4. Nah, jadi volume bola tersebut sudah dapat kita hasilkan ya. Nilai bola tersebut yaitu 2000 meter kubik. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Setiap benda yang dicelupkan ke dalam zat cair yang memiliki gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang berpindah karena benda tersebut. Nah, volume zat cair yang berpindah itu sama dengan volume benda yang tercelup. Baik ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang dimengerti.
ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.